Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratina bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jami'i ihwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa shuhada'i wa salin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wa musannifin al mukhlisin wa jamil malaikatil muqarrabin kusan sidina Syekh Abdul Qadir Jalani wa ila pul wa li jami'i sadatina alawiyah wala jami'i mu'assayikhina wa mu'assayikhina wa mu'allimina wa mu'allimina wa nakhususan ila musannif hadal kitab Syekh Yahya ibn Syarafuddin An-Nawawi. Al-Fatihah. Iya namanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita, kitab Arba'in Nawawiyah fi ahadits shahihah an-nabawiyah. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari hadis yang ke-39. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Qala musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharain amin. Al hadisu utawi hadis atasi'u kang nomor 9 wa salasuna lan 30. Raf'ul kharaji iku ing dalam nerangake ngilangi kesusahan fil Islam ing dalam Islam. An Abi Abbas radhiyallahu anhuma dipun riwayataken saking Ibni Abbas. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma dipun riwayataken saking Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak temene Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam kala iku dawuh sinten Rasul, innallaha sak temene Gusti Allah tajawaza iku ngapura sinten Allah li krana ingsun an umati saking umat ingsun al khata'a ngapura al khata'a ing keluputan wa nisyana lan lali wa malan perkara ustuk rihu kang den peksa sapa umati alaihi ing atase ma. Hadisin utawi iku hadis hasanun iku hasan rawahum riwayataken ing hadis sapa Ibnu Majah wal Baihaqi lan Imam Baihaqi wa ghairuhuma lan sa'liyane Ibnu Majah lan Baihaqi. Hadis ke-39 ini di dalam menerangkan menghilangkan kesusahan di dalam Islam, kesulitan di dalam Islam. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, sesungguhnya Allah taala itu mengampuni dikarenakan aku dari umat-umatku kesalahan, lupa dan perkara yang dipaksa, umatku dipaksa untuk melakukannya. Hadis ini hadis hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi dan selainnya. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah di dalam kitab Tolak bab tolaki al-mukrah wan nasi. Hadis ke 2403. Kemudian di dalam wal Baihaqi fil iman, Imam Baihaqi meriwayatkan hadis ini di dalam kitab Iman Babu Jami'ul Iman hadis ke-10 dan atau ke-60. Qala An-Nawawi rahimahullah fi Syarhil Arba'in, Imam Nawawi berkata di dalam syarah Arba'innya, wa hadzal hadis istamala ala fawaid wa umuri muhimah walau jumi'at balagat musannafan la yahtamiluhu hadzal kitab.
Imam Nawawi berkata di dalam kitab Syarah Arba'innya bahwasanya hadis ini mengandung faidah dan perkara-perkara yang penting. Apabila dikumpulkan, maka karangan buku saya ini tidak akan sanggup untuk menulis semuanya, ataupun tidak akan mampu, tidak muat untuk menulis semuanya di dalam kitab ini atau Syarah Arba'in. Wala Ibnu Hajar al-Haytami, kemudian Ibnu Hajar al-Haytami itu berkata, wa huwa amun nafun li wuqu'i salasati fi sairil abwabil fiqih. Hadis ini adalah hadis yang manfaatnya umum dikarenakan terjadinya 3 perkara di dalam semua bab fikih yang agung. Yaslu yausan nisfu syariah. Dan ini patut diberi nama, atau hadis ini mengandung setengah dari syariat. Li'anna fi'lil insani as'amili liqaulihi imma yasduru min qasdi wa ikhtiyari wa huwa al-amdu ma'a dzikril ikhtiyaron aula an qasdin wa ikhtiyarin wa huwa al-khata' wan nisan wal ikrah. Dikarenakan ini mengandung setengah syariat, dikarenakan pekerjaan atau perbuatan manusia yang keluar dari manusia itu kadangnya ada kalanya disengaja dan ada kalanya tidak disengaja, yaitu berupa salah, lupa, dan dipaksa. Dan dari hadis ini dijelaskan ketiga tersebut. Jadi ini mengandung setengah dari perbuatan manusia. Dari hadis ini kita akan mengambil beberapa pelajaran, yaitu yang pertama makna ijmali lil hadis, makna secara global terhadap hadis ini. Inna man ata bi syai'in mimma nahallahu anhu au akhalla bi syai'in mimma amarahum Allah ta'ala bihi duna qasdi minhu lidzalikal fi'l al khalal wa kadzalika min suduri anhu misli hadan nisyan au ujbiru alaih fa innahu la yata'allaqu bi tasarrufihi damu fid dunya wa lam akhadatin fil akhirah fadlan minallahi tabaraka wa ta'ala wa ni'mah. Sesungguhnya seseorang itu ya apabila melakukan pekerjaan atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala, atau cacat di dalam melakukan perintah Allah Ta'ala dengan tanpa sengaja, dengan tanpa sengaja melakukan itu, maka ini ataupun dipaksa, lupa ataupun dipaksa, maka ini tidak akan, di dunia itu tidak akan mendapatkan hinaan, dan di akhirat pun dia tidak akan mendapatkan siksa dari Allah Ta'ala yang maha pemurah dan maha pemberi nikmat. Pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari hadis ini, fadlullah azza wa jalla ala hadil ummah, keutamaan atau anugerah Allah Ta'ala terhadap inilah umat atau umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa laqad kana fadlullah azza wa jalla adiman ala hadil ummah. Hadis ini menerangkan bagaimana keagungan atau keanugerah Allah Ta'ala yang besar kepada umat ini. Itu khafafa anha anit taklif makana ya'khudu bihi ghairuhu. Sekiranya Allah Ta'ala itu memberi keringanan di dalam taklifnya, yang mana keringanan tersebut atau itu tidak diberikan kepada umat-umat yang terdahulu, atau dahulu Allah Ta'ala itu memberi siksa, tetapi kepada umat ini Allah Ta'ala itu memberi keringanan. Wa qad kana fi bani Israil idza amaru bi syai'in fanasuhu aw nahu an syai'in fa akhtauhu faqarafuhu ajalallahu ta'ala lahum al-uqubah wa akhadahum alaihi. Diceritakan bahwasannya Bani Israel itu ketika diperintah sesuatu kemudian dia lupa, mereka lupa, ataupun dilarang dengan sesuatu dan mereka itu salah di dalam mengerjakannya, maka Allah Ta'ala itu segera memberikan adab atau iqobah atau siksaan kepadanya, dan Allah Ta'ala itu memberi siksaan atau akhodahum alaih. Berbeda dengan hadil ummah, innama istajaba li hadil ummah da'ahum da'aaha alladhi alhamaha iyahu wa arsadaha ilahi Jalla wa ala.
Tetapi Allah Ta'ala itu memberi kemudahan bagi umat ini dengan mengabulkan doa-doa umat ini yang berdoa sebagaimana doa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wala tahmil alaina isran. Wahai Allah, janganlah engkau siksa kepadaku disebabkan kelupaanku dan kesalahanku. Juga di dalam surat yang lain, wala junaha 'alaikum fima akhtatum bihi walakin mata'ammadat qulubukum. Surat Al-Ahzab ayat 5. Diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala, lama nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubatu ma fi anfusikum aw tufuhu hasibakum bihillah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wa Allahu ala kulli syai'in qadir. Ketika Allah menurunkan ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubatu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibakum bihillah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wa Allahu ala kulli syai'in qadir. Maka para sahabat itu berkumpul. Fasta'ada, ini para sahabat itu membilang bahwa ini ayat ini memberatkan. Kemudian para sahabat ini berkumpul dan sewan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, ayya Rasulullah, kalafana minal a'mali manatiku as-salatu wasyam wal jihad was-sadaqah. Wa qad unzilat 'alaika hadal ayat wala natiquha. Wahai Rasulullah, kami dibebani perkara yang ditaklif dengan perkara yang kami mampu, seperti sholat, puasa, jihad, dan sedekah. Hanya saja diturunkan kepada engkau, wahai Allah, wahai Rasulullah, perkara yang kami tidak mampu untuk melaksanakannya. Kemudian Rasulullah SAW itu bersabda, aturiduna antakulu kama qala ahlil kitab, kama qala ahlul kitabiyin min qablikum sami'na wa aswaina. Rasulullah SAW bersabda, apakah engkau menginginkan kamu mengucapkan seperti ucapannya ahlul kitab sebelum kalian, yaitu sami'na wa aswaina, kami mendengarkan hanya saja kami bermaksiat. Tapi ucapkanlah bal qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Tapi ucapkanlah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kemudian para sahabat ini mengucapkan qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ketika para sahabat ini membaca ini, doa yang diajarkan Rasulullah SAW ini, fa'anzalallah, maka Allah Ta'ala menurunkan amana rasulu bima unzila ilahi murabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi la nufarriqu baina ahadin min rasulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 285. Falamma fa'alu dzalika nasakhamullahu ta'ala. Ketika para sahabat itu melakukan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau doa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala dalam ayat surat Al-Baqarah 285 tadi, maka Allah Ta'ala menghapus dan menurunkan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana qala na'am rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltu 'alal ladina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat, sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak membebani atau taklif seseorang kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Allah Ta'ala itu tidak akan menyiksa insan disebabkan karena lupa dan kesalahan. Rabbana wala tahmil, wahai Tuhanku, janganlah engkau bebankan kepadaku beban yang kami sanggup untuk melakukannya.
sebagaimana beban yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhanku, janganlah Engkau bebankan kepadaku beban yang tidak kami sanggup untuk membawanya. Wa'fu anna wa'fir lana, ampunilah dosaku. Warhamna, dan belas kasihanilah aku. Engkau adalah maulaku. Wangsurna, dan tolonglah aku alal qaumil kafirin, atas kaum-kaum yang kafir. Surat Al-Baqarah ayat 8, surat 286. Pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu mutazawazu anhum al-ismu la kulla ma yatarakabu minal hukum. Pengampunan terhadap dosa ini tidak pada semuanya hukum. Tetapi pengampunan dosa ini ada sebab. Ada perkara-perkara yang diampuni dan ada perkara-perkara yang tidak diampuni. Walaqad qamat adalah minasyari ala annal murada raf'il ismi muwahidah la kullama yatarakabu minal ahkam ala tafsil fil hukmi sanafta'iruf alaihi fima yali minal kalami anil hadis fi syahri alal arba'in. Tidak semua itu diampuni. Kalau ini bisa dicontohkan amsalatu minal kitab wa sunnah, contoh-contoh yang berada di dalam kitab Al-Quran dan sunnah itu qatlul khata', yaitu pembunuhan yang tidak sengaja atau salah. Man qasada ila rami soidan au ada fa asoba musliman au maksuman adam fa innahu la isma alaihi wala jambun wa in kana hada la yu'fa minal mutalabi bidiyah wal kafarah. Sesungguhnya seseorang yang sengaja ingin memanah buruan atau memanah musuh, tetapi hanya yang terkena itu adalah seorang muslim atau seorang yang maksum darahnya, maka dia tidak berdosa, tetapi dia tidak lepas dari diyat dan kafarah. Kemudian contoh yang lain, takhirus sholati an waktiha. Man akhara sholata an waktiha bi udrin ka naumin aw nisyan fa innahu la ya'sim walakin yutalibu bil qada'i faural istiqadi aw tajakkuri. Ketika seseorang itu mengakhirkan sholatnya dari waktunya dikarenakan udzur seperti tidur ataupun lupa, maka dia itu tidak berdosa, hanya saja dia seketika ketika bangun diperintah untuk mengqadai salatnya. Dan contoh-contoh yang lain ada talafud bil kufri, yaitu mengucapkan kata-kata yang kufur, tafsilul qauli fil khata'i wan nisyan, dan lain sebagainya contohnya. Pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu malayu ajar binas. Ada perkara-perkara yang tidak diberi keringanan, tidak diuzuri dikarenakan lupa. Masa baqa minal qaul minal raf'il muakhidah amma waqa'a anin tasarrufin nisyanan innama huwa fin nasi alladhi lam yatasabbab fi nisyanihi amma man tasababu bi fi dzalika katarkil tahfid wa a'rid an asbabit tadzakur. Perkara yang diampuni oleh Allah Ta'ala itu perkara disebabkan karena lupa, itu perkara yang tidak ada sebabnya, tidak didahului oleh sebab. Adapun perkara yang dilakukan karena lupa tetapi ada sebabnya, maka ini tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Contohnya seperti orang yang lupa terhadap bacaan Al-Quran yang telah ia hafalkan, disebabkan dia lupa untuk tadarus, tidak mau mengalar, tidak mau mengulangi. Nah, maka ini tidak diampuni dosa-dosanya walaupun dia lupa. Pelajaran yang selanjutnya yaitu diampuni disebabkan karena ikrah, dipaksa. Ini tidak saya jelaskan panjang.
Ayuhal hadirun hadanallah wa iyyakum, langsung saja kita ke hadis yang ke-41. Al hadis utawi hadis al hadi kang nomor 1 wal arbauna lan 40 isba'u syar'illahi ta'ala wa imadul imani. Nah, 40 aja belum ya? Hadis ke-40 belum, tadi 439 kok melompat. Al hadisu arbaun, hadis yang ke-40. Al hadis utawi hadis al arbaun kang nomor 40. Iktinamud dunya iku ing dalam nerangake meraih dunia lil fauzi krana kebejan fil akhirah, beruntung fil akhirati ing dalam akhirat. Meraih dunia untuk keselamatan di akhirat. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dipun riwayataken saking Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala dawuh sinten Ibnu Umar, akhoda ngalap sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibai, kelawan pundak ingsun, pundak loro ingsun. Faqala mongko nuli dawuh sinten Rasul, kun ana sapa sira fit dunya ing dalam dunya, ka anaka kaya sak temene sira iku gharibun, iku wong kang lelungan, au abiru sabili utawa wong kang nyebrang dalan. Wakana lan ana sapa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sinten Umar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yaqul iku dawuh sinten Ibnu Umar, ida amsaita nalikane manjing sore sapa sira, fala tang tazir mongko aja nunggu sapa sira, aja niti-niti sapa sira as-subahi ing waktu esuk. Wa ida asbah talan nalikane manjing waktu esuk sapa sira, fala tang ziri mongko aja niti-niti atau nunggu sapa sira al-masaa ing waktu sore. Wa khud lan ngalapo sira min sihatika saking waktu sehat sira ila maradika marang lara sira, wa min hayatika lan saking urip sira limautika marang mati sira. Rawahu al-Bukhari, rawahu riwayataken ing hadis sapa al-Bukhari, Imam Bukhari. Hadis yang ke-40 ini di dalam menerangkan meraih dunia untuk keselamatan di akhirat. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memegang kedua pundakku dan beliau bersabda, jadilah engkau di dunia ini seperti hanya engkau itu seorang penggembala atau orang yang menyeberang jalan. Dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma itu berkata, ketika kamu itu dalam waktu sore maka janganlah kamu menunggu-nunggu waktu subuh, waktu pagi, dan ketika kamu itu dalam waktu pagi, berada di dalam waktu pagi, janganlah engkau menunggu-nunggu waktu sore. Ambillah waktu sehatmu sebelum untuk mati, untuk sakitmu, dan hidupmu untuk matimu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Riqaq babu qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam kun fid dunya ka annaka gharib, hadis ke 6500 hadis 6053. Hadal hadis adimun qadri jalilul famaid, hadis ini adalah kadarnya agung sekali dan fawaidnya atau faidahnya itu banyak sekali, mengumpulkan macam-macam kebaikan dan mengumpulkan macam-macam mau'idah utawi petunjuk. Wa huwa aslu fi qasril amali fid dunya, dan hadis ini menunjukkan sebagai dasar pendeknya amal-amal di dunia. Jangan memperpanjang amal ketika di dunia. Fa innal mu'mina la yanbaghi lahu ayatakhadda dunya wattonan. Tidak sebaiknya bagi seorang mukmin itu mengambil dunia ini sebagai tempat tinggal yang abadi. Walakin yanbaghi ayyakuna fiha ka'annahu ala janahin safar yahijaza lil rahil. Tapi sebaiknya seorang muslim itu menganggap dunia ini sebagai hanyalah sarana untuk melangsungkan perjalanannya, dan dia bergegas
untuk mempersiapkan perjalanannya atau kendaraannya. Wasta'adu liyaumil wa'id, dan mempersiapkan diri dunia ini sebagai persiapan dia untuk persiapan hari yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis ini kita mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, ar-rasul al-murabi. Rasul itu sebagai murabi, pendidik. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'alliman li ashabihi wa murabiyan. Wa qad sabaqa fi ta'limihi wa tarbiyatihi lahum ahadis mata wasallu ilaihi al-ulama tarbiyah al-hadisah min tariqi wal wasail. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada sahabatnya dan sekaligus mendidik para sahabatnya. Dan sudah terdahulu diterangkan terdahulu bahwa pengajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabat itu dari hadis-hadis yang terdahulu. Dan para ulama itu banyak meniru ataupun menyontoh metode atau sistem yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pendidikan dan tarbiyahnya. Dan ini menjadi acuan sistem atau metode pendidikan yang sekarang ini. Banyak yang diadopsi dari sistem yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana contohnya tadi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memegang pundak dari Ibnu Umar. Ibnu Umar ini adalah salah satu metode pendekatan kepada seorang anak didiknya. Pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu fana'ud dunya wa baqul akhirah. Dari hadis ini kita mengambil pelajaran bahwa dunia ini adalah fana, yaitu kekal atau tidak kekal atau rusak, sedangkan akhirat itu adalah kekal. Ya isu al-insanu fi hadhihi dunya ma aradahum lahu ayya Isa summa huwa la budda yauman minal ayami ayyamut. Sesungguhnya insan itu hidup di dunia ini tidak dikehendaki oleh Allah Ta'ala hidup abadi di dalamnya, tetapi wajib bagi insan itu kembali atau insan itu akan mati. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas atau berjiwa itu akan merasakan atau mencicipi maut atau kematian. Surat Al-Imran ayat 185. Fahadid dunya faniyatun wa mahmatola umrul insan fiha wa hada haqiqatul musyahadah. Dan dunia ini adalah fana, dan seberapapun umurnya manusia, panjangnya umurnya manusia, pada hakikatnya dia akan menyaksikan kematian. Wa naroha kula yaumin wa lailatin wa nahsu biha kula sa'atin wa lahdatin. Summa la budal insan min ayya isa hayatan daiman mustaqaran khalidan. Kemudian seiring bergantinya waktu siang dan malam, detik dan jam, kemudian maka insan itu akan hidup, kemudian akan hidup abadi, yaitu hidup di dalam akhirah, hidup yang tidak ada akhirnya, la nihayata laha wala amada, wahiyala hayatu al-ukhrawiyah, yaitu hidup di dalam alam akhirat. Pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu ad-dunya mu'biru lil akhirah wa tariq. Dunia ini adalah sarana untuk menggapai akhirat dan sarana jalan menuju akhirat. Seperti yang diajarkan dari hadis tadi, yaitu anggaplah dunia ini hanyalah, kamu di dunia ini hanyalah seorang pengembara. Seorang pengembara ketika ada kesempatan untuk mengambil kesempatan persiapan untuk melanjutkan perjalanannya, maka inilah yang harus dilakukan oleh seorang manusia di dunia ini. Ayuhal hadirun hadanallah wa iyyakum. Inilah mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf ada segala kekurangan. Akhir qauli hada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.